Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Warna Indonesia TV, channel yang membahas seputar perhitungan Jawa, khususnya Jawa Abuge. Dan teman-teman sekalian, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang update kategori hari pada bulan Mei. Dan di video kali ini kita akan melanjutkannya, update kategori hari pada bulan berikutnya, yaitu bulan Juni. Bulan Juni pada tahun 2025 ini berketepatan pada penghujung tahun J, yaitu bulan besar, dan awal dari tahun Dal, yaitu bulan Suro. Tepatnya berada pada tanggal 4 bulan besar untuk Asapon atau 3 bulan besar untuk Abuge, dan berakhir pada tanggal 4 bulan Suro untuk Asapon dan tanggal 3 Suro untuk Abuge. Dan untuk mengupdate kategori harinya nanti akan saya bacakan langsung dari dua buku ini, buku Pawukon dan juga buku Macekan. Jadi untuk menentukan update kategori hari itu kita menggunakan dua buku ini. Dan untuk pembahasan di buku-buku nanti, hari-hari yang baik pada buku-buku atau mungkin buku yang bisa kita gunakan nanti akan saya bacakan dari buku Pawukon. Sedangkan nas-nas penanggalan nanti akan saya bacakan langsung dari buku Macekan. Sebelum kita mulai pembahasan tentang update kategori hari pada bulan Juni ini, bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung dengan channel ini atau mungkin baru menemukan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini, dan tentunya saya lebih semangat untuk membuat video-video seperti ini lagi. Baiklah, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu bulan besar dan juga bulan Suro. Jadi bulan Juni ini berketepatan pada bulan besar tahun J dan juga bulan Suro tahun Dal. Dan untuk sangar-sangar yang ada pada bulan Suro dan bulan besar ini nanti bisa kita lihat pada buku Macekan. Ini merupakan tampilan bulan besar tahun J pada buku Macekan, di mana untuk kolonnya atau nogosasinya itu berada pada arah Lor Etan atau timur laut. Kemudian sangar sasinya berada pada hari Sabtu Legi atau Akad Legi. Hari Sabtu Legi dan Akad Legi ini tidak bisa kita gunakan untuk hajatan apapun, terutama yang berhubungan dengan manusia, meskipun pada buku Pawukon kategorinya adalah bersih. Kemudian nas tanggal 4 ini juga tidak bisa kita gunakan, harinya Senin Kliwon, bukunya Kuruwelut. Buta Wekasan ini merupakan Rabu terakhir yang berada pada Rabu Pon, bukunya Medangkungan. Kemudian Macekan Sasi ini adalah berada pada hari Jumat Kliwon, bukunya Medangkungan. Macekan Sasi ini merupakan hari terakhir pada bulan besar dan juga tahun J, dimana untuk Macekan Sasi ini tidak bisa kita gunakan di tahun berikutnya yang akan bernama atau berubah namanya menjadi Sangar Tahun. Yang artinya pada Macekan Sasi ini yang berada pada hari Jumat Kliwon, buku Medangkungan ini di tahun berikutnya merupakan Sangar Tahun, tahun Dal. Jadi selama tahun Dal nanti tidak bisa kita gunakan untuk hajatan apapun Jumat Kliwon, buku Medangkungan. Kita bisa melihatnya di halaman berikutnya, yaitu tahun Dal, dimana untuk Macekan tahun kemarin itu atau tahun J itu akan berubah nama menjadi Sangar Tahun yang tidak bisa kita gunakan selama setahun penuh di tahun Dal, yaitu Jumat Kliwon, buku Medangkungan. Kemudian galangan tahun ini adalah hari pertama atau 1 Suro pada tahun Dal yang jatuh pada hari Sabtu Legi, buku Medangkungan. Ini juga tidak bisa kita gunakan selama 1 tahun penuh di tahun Dal. Kemudian Taliwangke ini Senin Pon, buku Maktal. Senin Pon, buku Maktal ini juga tidak bisa kita gunakan karena merupakan Taliwangke dari tahun Dal. Setahun penuh kita tidak bisa menggunakan Senin Pon, buku Maktal, meskipun pada Pawukon kategorinya adalah bersih. Kemudian Jatingarang ini adalah jatuh pada hari Selasa Pahing. Ini merupakan hari pertama pada tahun J, tahun lalu. Ini juga tidak bisa kita gunakan pada tahun berikutnya, yaitu tahun Dal. Jatingarang, Selasa Pahing, buku Watu Gunung ini tidak bisa kita gunakan setahun penuh pada tahun Dal. Kemudian untuk bulan Suro pada tahun Dal ini, kolonnya ada di arah Loretan, sama seperti bulan besar pada tahun J, tahun lalu, yaitu arah Loretan ini merupakan arah yang tidak bisa kita gunakan untuk boyong apapun ke arah timur laut. Jadi misalkan kita mau boyongan tidak bisa menggunakan arah ini atau dilarang menuju ke arah ini karena ada nogosasi. Kemudian untuk sangar sasinya jatuh pada hari Sabtu Legi dan Akad Legi, sama seperti bulan besar. Nas tanggal 4-nya berada pada hari Selasa Wage, buku Maktal. Buta Wekasan atau Rabu terakhirnya berada jatuh pada hari Rabu Legi, buku Brang Bakat. Kemudian Macekan Sasi atau hari terakhir pada bulan Suro ini jatuh pada hari Akad Kliwon, bukunya Bolo. Baiklah, kita mulai untuk pembahasan mengenai update kategori hari pada bulan Juni. Kita mulai dari buku yang pertama, yaitu buku Kuruwelut. Buku Kuruwelut sendiri adalah merupakan buku dari ke-30 buku, mulai dari buku Sinto sampai buku Watu Gunung. Buku Kuruwelut berada pada urutan ke-17. Kolonnya ada di arah atas dan merupakan ringtone Taliwangke, di mana maksudnya pada buku Kuruwelut ini
alangkah baiknya tidak digunakan untuk hajatan apapun, entah yang berhubungan dengan manusia, tumbuhan, ataupun dengan hewan. Kita mulai dari tanggal 1, harinya akad wage, itu adalah merupakan hari was. Itu merupakan kategori hari yang sangat tidak mulus. Untuk tanggal 2, Senin Kliwon buku Kuruwulut ini, kategorinya adalah silang kuning. Karena pada buku Pawukon tertulis Turune Kuntilo, dan pada buku Macekan adalah merupakan nas tanggal 4 dari bulan besar. Kemudian Selasa Legi Kuruwulut ini merupakan hari yang mulus. Untuk tanggal 4-nya Rabu Pahing ini kategorinya adalah silang merah karena tertulis Ringkel Sedino pada buku Pawukon. Kemudian kita lanjut pada hari Kamis Pon, tanggal 5 ini kategorinya adalah silang kuning karena merupakan dino peteng atau dino atau hari yang tidak pernah ketanggalan 1 pada huruf abuge. Saya tidak menyarankan untuk menggunakannya. Kita lanjut pada hari Jumat Wage tanggal 6, itu kategorinya bersih. Kemudian untuk tanggal 7 Sabtu Kliwon itu kategorinya adalah silang merah karena di situ ada hari was, kubur, dan juga hari tidak pernah ketanggalan 1 pada huruf abuge. Ini merupakan update kategori hari pada buku Kuruwulut, di mana hari yang mulus hanya ada pada hari Selasa Legi dan juga Jumat Wage. Namun saya tidak menyarankan untuk menggunakannya karena Kuruwulut kolonya ada di arah dhuwur, yang berarti pada kolo ini, pada kolo atas itu, saya tidak menyarankan untuk melakukan hajatan apapun yang berhubungan dengan manusia, hewan, maupun dengan tumbuhan. Kemudian kita lanjut pada buku Merakeh tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 bulan Juni. Buku Merakeh sendiri adalah merupakan buku dengan nomor urut ke-18, kolonya ada di arah lor atau utara. Pada buku Merakeh ini, ringkelnya adalah umumnya di sini menggunakan ringkel iwak. Namun banyak teman-teman kita yang menggunakan buku Merakeh ini, ringkelnya adalah ringkel godong. Untuk ringkel iwak sendiri tidak baik digunakan untuk bibitan ikan, sedangkan untuk ringkel godong itu tidak baik digunakan untuk menanam tanaman yang diambil daunnya seperti tembakau dan sayuran. Nanti silahkan teman-teman sesuaikan di daerah teman-teman sendiri, mana yang berlaku di daerah teman-teman sekalian. Buku Merakeh ini menggunakan ringkel iwak atau ringkel godong. Baiklah, kita mulai untuk memberi tanda pada buku Merakeh. Kita mulai dari hari Akad Legi. Hari Akad Legi ini sebenarnya hari yang mulus. Di buku Pawukon tertulis Turune Srigati, namun pada buku Macekan tanggal 8 buku Merakeh ini akad leginya merupakan sangar sasi dari bulan besar, maka saya tidak menyarankan untuk menggunakannya. Kemudian kita lanjut pada hari Senin Pahing tanggal 9. Senin Pahing merupakan hari dengan kategori sedang. Di buku Pawukon tertulis Dino Dangu. Kita lanjut pada tanggal 10 hari Selasa Pon. Itu kategorinya adalah silang merah karena di buku Pawukon tertulis Ringkel Sedino. Untuk Rabu Wage tanggal 11 buku Merakeh ini di buku Pawukon tertulis Cari Agung, dimana untuk Cari Agung sendiri banyak teman-teman kita yang tidak menggunakannya karena merupakan kategori hari yang sangat tidak mulus. Namun di daerah sini umumnya Cari Agung itu masih bisa kita gunakan. Namun amannya bagi teman-teman yang mungkin masih ragu, lebih baik kita menggunakan hari yang lain. Dan pada hari Rabu Wage tanggal 11 ini kita kasih tanda silang kuning. Silang kuning ini maksudnya lebih baik dihindari. Kemudian untuk hari Kamis Kliwon tanggal 12 itu kategorinya adalah mulus. Kita lanjut pada hari Jumat Legi pada tanggal 13, itu merupakan hari was dari buku Merakeh. Saya tidak menyarankan untuk menggunakannya ya teman-teman. Kemudian kita lanjut pada hari Sabtu Pahing tanggal 14, itu di buku Pawukon tertulis Turune Asu Ajak. Ini merupakan update kategori hari yang sedang pada tanggal 14 bulan Juni. Dan ini adalah kategori hari pada buku Merakeh, di mana hari yang mulus terdapat pada tanggal 12 hari Kamis Kliwon. Sedangkan yang sedang bisa kita gunakan itu ada di hari Senin Pahing dan juga Sabtu Pahing. Dan yang Rabu Wage ini tanggal 11 ini saya menyarankan untuk tidak menggunakannya. Kita lanjut pada buku selanjutnya, yaitu buku Tambir. Buku Tambir sendiri adalah merupakan buku malian, di mana buku Tambir ini selama 1 pekan dimulai dari hari Akad Pon tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 di hari Sabtu Wage ini. Saya tidak menyarankan untuk menggunakannya untuk hajatan apapun yang berhubungan langsung dengan manusia karena ringkel jalmo. Untuk kolonya atau arah apesnya berada pada arah barat daya atau kidul kulon, juga tidak baik digunakan untuk boyong apapun ke arah kidul kulon. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk memberi tanda pada buku Tambir. Tanggal 15 itu merupakan
dino kubur pada Pawukon. Tanggal 16 pada hari Senin ini merupakan ringkel sedino. Tanggal 17 hari Selasa Kliwon ini adalah hari yang mulus. Kita lanjut pada hari Rabu Legi pada tanggal 18, itu merupakan dino satru dan juga dino tidak pernah ketanggalan 1 pada huruf abuge. Saya tidak menyarankan untuk menggunakannya, namun jika kepepet ini masih bisa kita gunakan. Kemudian pada hari Kamis Pahing tanggal 19, itu kategorinya adalah sangat tidak mulus. Di buku Pawukon tertulis dino was. Untuk Jumat Pon pada tanggal 20 Juni ini kategorinya adalah sedang. Di buku Pawukon tertulis turune lembu gumarang. Kemudian di penghujung buku Tambir pada tanggal 21 harinya Sabtu Wage itu kategorinya adalah mulus. Dan ini merupakan kategori hari pada buku Tambir, di mana yang bisa kita gunakan ada pada hari Selasa Kliwon tanggal 17 dan juga Jumat Pon pada tanggal 20 dan satu lagi Sabtu Wage pada tanggal 21. Sedangkan Rabu Legi ini saya tidak menyarankan untuk menggunakannya. Kemudian untuk kolonnya ada di arah Kidul Kulon atau Barat Daya, tidak baik digunakan untuk boyong apapun ke arah Barat Daya. Sedangkan untuk kategori bukunya, ringkelnya itu adalah ringkel jelmo, tidak baik digunakan untuk hajatan apapun yang berhubungan langsung dengan manusia. Kemudian kita lanjut pada buku berikutnya, tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 28, bukunya Madangkungan. Buku Pendakungan adalah merupakan cocok atau ros dari ke-30 buku. Saya tidak menyarankan untuk menggunakannya karena termasuk buku malian. Untuk ringkelnya sendiri adalah merupakan ringkel hewan, tidak baik digunakan untuk bibitan hewan seperti hewan ternak, sapi, kambing, dan juga hewan-hewan lain seperti dengan ayam. Memang banyak versi untuk ayam, karena ayam kadang-kadang untuk teman-teman kita ada yang memasukkannya ke dalam kategori manuk. Namun di daerah sini pada umumnya ayam merupakan hewan yang dimana untuk bibitan ayam juga tidak baik digunakan, menggunakan buku-buku yang ringkelnya ringkel hewan. Jadi untuk ayam sendiri masuk kategori hewan, tidak baik bibitan ayam menggunakan buku yang ringkelnya ringkel hewan. Untuk kolonnya ada di arah etan, tidak baik digunakan untuk boyang apapun ke arah timur, dan ringkelnya adalah ringkel hewan. Sekali lagi ya teman-teman, tidak baik digunakan untuk bibitan hewan. Baiklah, kita langsung memberi tanda pada buku Medangkungan. Harinya adalah hari Akad Kliwon pada tanggal 22 ini, kategorinya adalah silang merah, ringkel sedino pada buku Pawukon. Kemudian hari Senin lagi tanggal 23 itu merupakan dino kubur. Selasa Pahing pada tanggal 24 ini kategorinya adalah mulus. Kemudian untuk Rabu Pon tanggal 25 ini adalah merupakan dino was pada buku Pawukon, dan di buku Macekan terdapat Buddha Wekasan atau hari Rabu terakhir pada bulan besar. Ini merupakan kategori hari yang sangat tidak mulus. Kemudian untuk Kamis Wage tanggal 26 itu adalah merupakan hari Turune Upas. Ini merupakan kategori hari yang sedang bisa kita gunakan. Kemudian untuk Jumat Kliwon pada tanggal 27 itu adalah merupakan dino dangu. Sebenarnya kategorinya adalah sedang seperti tanggal 26, namun berhubung pada Jumat Kliwon ini merupakan hari terakhir pada bulan besar dan juga hari terakhir pada tahun C. Ini merupakan macekan sasi dan juga macekan tahun. Ini hari yang sangat tidak mulus, tidak bisa kita gunakan. Macekan sasi besar ini atau hari terakhir pada bulan besar ini juga merupakan hari terakhir pada tahun C. Ini kedepannya akan menjadi sangar tahun pada tahun berikutnya, yaitu tahun Tel. Dimana untuk hari Jumat Kliwon buku Medangkungan itu nanti kita tidak bisa menggunakannya di tahun Tel selama setahun penuh, karena merupakan sangar tahun dari tahun Tel. Kemudian kita lanjut pada hari Sabtu Legi pada tanggal 28 Juni. Ini merupakan dino nuju pati yang tertulis pada Pawukon dan juga merupakan sangar sasi dari bulan Suro yang sudah tertulis pada buku Macekan. Kategorinya adalah silang merah. Dan ini adalah merupakan kategori hari pada buku Medangkungan, di mana hari yang mulus berada pada hari Selasa Pahing, hari yang sedang berada pada hari Kamis Wage. Untuk buku Medangkungan sendiri adalah ringkel hewan, tidak baik digunakan untuk bibitan apapun,
bibitan hewan, entah itu bibitan sapi, kambing maupun ayam. Karena di daerah sini umumnya ayam masuk pada kategori hewan. Dan untuk buku medangkungan itu merupakan cocok dari 30 buku atau merupakan ros dari ke-30 buku. Jadi saya tidak menyarankan untuk menggunakannya untuk hajatan yang berhubungan langsung dengan manusia selama 1 pekan ini, mulai dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 28. Untuk kolonnya dari arah etan atau timur tidak baik digunakan untuk boyong apapun ke arah timur. Kemudian kita lanjut pada buku selanjutnya, yaitu buku Maktal, buku terakhir pada bulan Juni. Buku Maktal sendiri adalah merupakan buku dari ke-30 buku yang berada pada urutan ke-21. Kolonnya ada di arah loretan atau timur laut, tidak baik digunakan untuk boyong apapun ke arah timur laut, dan ringkelnya adalah ringkel godong di daerah sini. Dan bagi teman-teman yang menggunakan pakem perhitungannya seperti yang ada pada Satwara, maka buku Maktal ini ringkelnya adalah ringkel iwak, tidak baik digunakan untuk bibitan ikan. Baiklah, langsung saja kita kasih tanda untuk buku Maktal. Tanggal 29 ini kategorinya adalah silang kuning, karena di buku pawukan tertulis dino 1 atau juga dino tidak pernah ketanggalan 1 pada huruf abuge. Dan untuk tanggal 30 ini merupakan hari terakhir pada bulan Juni, kategorinya adalah bersih. Baiklah teman-teman, ini merupakan update kategori hari pada bulan Juni, dan saya informasikan bahwa update kategori hari ini merupakan hari-hari yang umum yang bisa kita gunakan untuk semua orang. Jadi misalkan teman-teman nanti ingin menggunakannya, teman-teman harus tetap menghitungnya sesuai dengan hajatan yang akan teman-teman laksanakan, dan juga menghindari hari nas-nas setiap kelahiran teman-teman sekalian, karena setiap orang pasti berbeda untuk hari nas kelahirannya. Jadi mungkin cukup sekian dulu dalam video ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin minat ingin memiliki buku seperti ini untuk belajar, nanti bisa hubungi nomor yang sudah saya cantumkan di bawah layar. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.